Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah hidupkan kita setelah mematikan sejenak, dan Allah takdirkan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di awal hari ini, yaitu yang insya Allah di penghujung dari bulan Ramadan 1445 Hijriah, yang mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dengan ampunannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, tadi malam kemarin ngobrol sama Ustadz Fikri, ada kewajiban yang memang harus tersampaikan. Sebuah amanah, yang amanah itu harapannya ditunaikan di bulan Ramadan, gitu ya, di bulan Ramadan. Ya, kami sampaikan insya Allah nanti setelah selesainya acara ini, ya. Setelah acara ini selesai, saya hanya mungkin sebentar saja Ustadz Fikri, bahwa mungkin sekilas ingin kami sampaikan bagaimana sih Rasulullah menyambut Hari Raya Idul Fitri, ya. Apa saja yang dilakukan, dan mudah-mudahan nanti juga akan kita sampaikan, yang insya Allah nanti malam kita juga akan mengumpulkan semua warga untuk bersama-sama, apa istilahnya, tasyakuran atau selamatan, gitu ya, untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri dan berpisah dari bulan Ramadan. Yang jelas yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama kali adalah mengumandangkan kalimat takbir, ya, yang kita tahu kalimat takbirnya seperti apa, dan anak-anak sudah tahu bahwa di situ momen itu kita mengagungkan atas kebesaran Allah SWT sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, gitu ya. Sehingga tidak ada, insya Allah tidak ada perbedaan untuk tahun ini, semuanya tanggal 1 Syawal, ya. Itu yang jelas 1 Syawal, tidak ada yang 2 Syawal, gitu ya. Tapi untuk tanggal Masehinya juga begitu, mudah-mudahan insya Allah sama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir atas nama Allah, atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu wahai Muhammad, gitu ya. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur. Jadi itu sebagai tanda rasa syukur dengan cara mengagungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dengan mentauhidkan la ilaha illallah wallahu akbar,
tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Jadi memang betul-betul mengagungkan, dan itu dilakukan oleh semua umat muslim, semua umat muslim, ya. Itu sebagai pengagungan yang pertama. Lalu yang kedua, dianjurkan kita menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang terbaik, bukan yang baru, ya, tidak harus baru. Kalau di situ ada rezeki lalu beli, dan itu pastinya yang terbaik. Tapi bisa jadi untuk ibadah ada yang terbaik walaupun sudah lama, tapi yang terbaik terutama untuk ibadah, gitu ya. Yang berikutnya kita biasanya, ya kan, sahur biasanya. Nah, saat itulah kita mulai bersiap untuk membersihkan diri, mandi, gitu ya, mandi. Kalau dulu di desa saya, jadi menyambut puasa itu malamnya ada budaya ini, bareng-bareng mandi besar, gitu ya, mandi besar. Saya nggak ngerti waktu itu dari mana, gitu ya, mandi besar. Jadi semuanya anak-anak kecil juga begitu. Apalagi di desa itu ada tempat mandi belumbangan, belumbangan itu ya. Ya kolam, kalau kolam ini terlalu bagus. Jadi memang tanah kosong lalu digunakan untuk tada hujan. Karena daerah Mojokerto itu kan sumbernya agak sulit, itu sebagai tada hujan, gitu ya. Biasanya begitu. Nah, begitu juga mungkin biasanya kan kalau kita mandi ala mandi besar ya, itu segernya kan luar biasa, gitu ya. Tapi biasanya ibu-ibu ada perlu dipikirkan, karena mungkin seharian itu harus pakai kerudung atau pakai, ya, dalam keadaan rambutnya basah juga kadang berisiko. Tapi yang jelas, ya, biasanya membuat badan lebih baik. Lalu berikutnya, makan sebelum sholat Idul Fitri. Itu sebagai pertanda kita telah berbuka. Berbuka di situ kita, ya, tidak ada kewajiban untuk puasa lagi. Tidak ada kewajiban berpuasa lagi. Jadi kalau zamannya Rasulullah, makannya itu cukup dengan kurma, gitu ya. Kalau kita, ya, makanan pokoknya nasi, biasanya makan nasi, walaupun habis makan bakso 3 mangkok, biasanya kalau nggak makan nasi belum makan, gitu ya. Tapi yang jelas tidak berlebihan, yang jelas tidak seperti itu. Lalu ada sebuah hadis, pada waktu Idul Fitri Rasulullah tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma, ya, dengan jumlah yang ganjil, ya. Kurmanya masih ada, ya, Rafa? Habis. Ya, udah habis. Ya, bisa nanti mungkin ngampung di tetangganya yang punya. Lalu yang berikutnya, sholat Idul Fitri itu sendiri. Secara detail nanti insya Allah kita akan sampaikan. Dan di situ kalau ada beberapa pendapat bahwa Rasulullah itu melaksanakan di tanah lapang, tanah yang terbuka. Karena memang di zamannya Rasulullah pun juga masjidnya tidak seperti masjid yang sekarang ini, Masjid Nabawi maupun yang di Mekah, gitu ya, tidak seperti sekarang ini. Jadi tapi disunahkan di situ di tanah lapang, dan di situ harapannya terutama yang ibu-ibu
yang sedang berhalangan disunahkan juga untuk hadir, walaupun di situ tidak sholat, gitu ya. Tapi biasanya ibu-ibu lebih milih mempersiapkan lontong dan opor ayamnya, biasanya ya, biasanya itu. Dan di saat itu juga Rasulullah mesunahkan mendatangi tempat keramaian, ya, keramaian. Biasanya mungkin ada hal-hal keramaian di sini. Dalam hal ini mungkin ada perayaan desa dan sebagainya, gitu ya. Tuh. Lalu yang berikutnya mengunjungi rumah, mulai dari kerabat itu yang ada hubungan dengan nasabnya, gitu ya, dengan nasabnya. Nah, budaya kita biasanya orang-orang yang terdekat lebih dahulu dalam hal ini adalah tetangga kanan kiri, gitu ya, tetangga kanan kiri. Jadi seperti itu. Dan ada satu hal yang luar biasa pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu kita melek pada lingkungan. Rasulullah itu pernah setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, semuanya bergembira, gitu ya. Anak-anak kecil bergembira. Dan suatu saat Rasulullah juga ikut bergembira melihat anak-anak kecil yang juga bergembira. Pokoknya hindari mercon, ya. Gak ada mercon di zamannya Rasulullah. Jadi hindari. Dan pada saat itu Rasulullah melihat satu anak yang di situ menyendiri dari kegembiraan anak-anak yang lain. Maka disitulah ada kepedulian Rasulullah mencontohkan kepada kita semuanya. Setelah ditanya, wahai anakku, kenapa engkau tidak bergabung dengan teman-temanmu? Dia menjawab, ya, mereka punya kedua orang tua, mereka punya baju baru, mereka punya, begitu ya. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada si anak ini, maukah engkau seandainya Muhammad sebagai pengganti orang tuamu? Maka dengan senang hati, siapa yang tidak senang, gitu ya, dengan senang hati anak ini menjawab, ya, saya mau, gitu ya. Jadi akhirnya oleh Rasulullah dikondisikan sama seperti anak-anak yang lain. Kepedulian itu pun juga perlu kita pekakan pada diri kita. Alhamdulillah budaya yang di Indonesia ini luar biasa. Semuanya memberi, apa istilahnya? Memberi apa? Oh, duit. Bukan memberi ini ya. Walaupun isinya sedikit itu sudah kegembiraan diamplopi. Walaupun isinya 2 jutaan. Ya, 2 jutaan, 2 ribuan gitu ya. Tapi baru itu kegembiraan yang luar biasa. Jadi jangan remehkan hal sepele itu. Tetap kita peduli pada lingkungannya. Dan kepedulian umat muslim itu salah satunya adalah ditandainya sebelum melaksanakan sholat, yaitu membagikan zakat, hasil zakat, hukum zakat yang dikumpulkan kaum muslimin. Itu adalah juga kepedulian. Jangan sampai tetangga kita pada saat merayakan hari raya tidak ada beras yang dimasak. Tapi insya Allah kalau sekarang rata-rata sudah ada. Dan perlu saya pahamkan semuanya, kita jangan sampai kelewatan membayar zakat. Semuanya yang hidup, tidak peduli umur, sudah balik atau tidak, wajib semuanya. Kalau anak seperti saya ini, ada anaknya mertua, ada 4 cucunya mertua, punya kewajiban saya sebagai kepala keluarga membayarkan zakat, gitu ya. Membayarkan zakat berarti membayar zakat 6
orang dalam satu keluarga. Walaupun masih bayi pun juga begitu, wajib dibayarkan, gitu ya. Dan itu dilakukan sebelum, batas akhirnya adalah sebelum melaksanakan sholat id. Kalau sudah selesai sholat id, itu bukan zakat namanya, sodakoh, gitu ya. Jangan sampai kelewatan, apalagi itu bagian dari kewajiban kita, ya, masuk dalam rukun Islam, gitu ya, rukun Islam untuk kita laksanakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita lakukan. Saya sendiri sebenarnya sedih karena sudah di penghujung Ramadan, terus terang nanti sedih karena ujuk-ujuk selesai begitu ya, ujuk-ujuk selesai, dan tidak banyak yang mungkin bisa maksimal bisa saya lakukan untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Yang pasti kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, yaitu di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ya, kita berdoa dan berdoa mudah-mudahan dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sebagai penghujung juga mohon maaf atas segala kekhilafan. Yang banyak berbicara itu resiko kesalahannya lebih besar. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan, gitu ya. Bukan karena apa, bukan ya, ya karena memang sama Ustadz Fikri diserai untuk berbicara di depan Bapak Ibu serta anak-anak semuanya. Itu saja, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya amanah ditunaikan. Dibantu siapa? Mas Wildan, siapa? Itu.